Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Puri, Miss Hem. Halo. Senangnya ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast Secangkir Teh yang kali ini memasuki episode ke-15 dan kita berada di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini saya kepingin ngobrol tentang perasaan, tentang rasa, tentang asa. Waduh. Kok ya, saya deg-degan ya? Oh gitu ya? Kok jadi deg-degan ya saya? Nervous. Kan bulan Ramadan tuh kan penuh dengan rasa cinta Allah kepada kita gitu ya. Jadi rasanya saya ingin membicarakan tentang cinta dan harapan. Waduh. Kita itu begini, Miss Happy kan seringkali ya kita ini sebagai manusia itu kan mempunyai harapan-harapan ya tentang kesehatan, karir, keluarga, cita-cita, cinta. Nah, itu yang ternyata pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa tidak semua dari harapan-harapan kita itu akhirnya terwujud sesuai dengan harapan kita gitu, sesuai planning kita. Jadi makanya judul kita kali ini adalah bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi yang bikin saya penasaran yang pertama itu adalah apakah ini Miss Happy dan Miss Hem, manusia itu punya harapan dan cita-cita ya itu apakah berubah seiring dengan bertambahnya usia gitu. Maksudnya kan kadang kalau anak kecil ada yang cita-citanya sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Manusia dewasa juga begitu ataukah mungkin bagaimana teorinya yang ada gitu? Miss Hem dulu mau menyampaikan. Baik, Miss Happy. Monggo, Miss. Terima kasih Miss Happy dan Miss Wuri. Kalau kita baca buku teori pertumbuhan dan perkembangan manusia, itu jadi berat ya. Wow, kuliah kita ini. Iya. Kalau dalam sisi psikologis pasti ya manusia berkembang dari usia emosi anak-anak, prasekolah, kemudian menjadi SD dan seterusnya, itu pasti kan ada hal-hal yang melingkupi kehidupan dia. Melingkupi kehidupan kita sebagai manusia itu kan juga tergantung kanan kirinya kan. Ada di dalam keluarga, kemudian berteman dengan siapa, pastinya ada genetik yang menyertai dalam perkembangan kita itu. Pasti Miss Wuri keinginan dulu saya waktu SD pengen keliling dunia itu gak ro carane gitu ya. Ternyata pada titik di mana saya di usia SMP Sanawiyah, saya ketemu guru bahasa Inggris yang menginspirasi saya untuk belajar bahasa Inggris, yang menurut saya waktu itu adalah jalan menuju saya bisa keliling dunia itu ya seru, gurunya ganteng terus baik lagi gitu kan ya, jadi cocok. Menguatkan ya. Betul, menguatkan keinginan untuk keliling dunia itu sih. Kemudian ketika usia SMA, saya melihat Pak guru saya biologi itu selalu meminta saya untuk menjadi tutor sebaya. Nah, ketika saya menjadi tutor sebaya itu saya merasakan kok asik ya menjadi ahli biologi. Akhirnya waktu itu pengen kuliah di pokoknya bidangnya biologi gitu. Waktu setelah kuliah, ini kok kayaknya nggak bisa ya, ini nggak bisa. Di dunia kuliah itu ketemu satu LSM tentang English gitu, Plan Internasional. Saya alhamdulillah mudah masuk di situ dan mulailah mendapatkan mata pencaharian selain dari beasiswa dan saya bisa mandiri dengan itu. Akhirnya ternyata balik lagi tuh keluarga saya semua guru dan itu jalan saya menuju kepada guru.
Ya terus gimana dong? Saya punya keinginan menjadi kayak jaksa begitu ya, kayak jaksa karena kayaknya mempelajari hukum tata negara itu wow, otak itu kayaknya wancer ya. Ternyata ya jalannya beda lagi. Nah kalau tidak sesuai harapan begitu, saya biasanya punya satu kontemplasi, tapi nanti dulu ya. Ini saya masalah cita-cita ini, bukan masalah cinta kan? Saya ditanya masalah cinta juga. Ya, oh cinta juga. Baik, oke. Ya ini kalau di dunia cinta kayaknya sama juga sih. Jadi karena sesuai dengan perkembangan emosi, sesuai dengan perkembangan juga pastinya sosial di sekitar kita itu ada juga sih yang paten. Saya pengen sosok yang A, saya pengen sosok yang B gitu ya. Itu masih ada sampai sekarang. Tapi caranya yang berbeda. Waktu ngasih ya sampai di usia SD saya suka banget orang yang cerdas, yang pokoknya dia harus lebih pandai dari saya lah gitu. Kemudian waktu di usia SMP tak lihat-lihat temanku kok kan sing luwih cerdas sangko aku ya. Bukan sombong ya. Bukan, enggak, ini guyon ini. Ya artinya saya oke, kayaknya cerdas tok itu tidak cukup ya gitu. Kemudian ada perkembangan lagi bahwa kecerdasan lawan jenis itu harus dibarengi dengan misalnya dia punya keunggulan di bidang olahraga lah atau apalah gitu. Terus kuliah saya ternyata juga sudah mulai berubah lagi tuh. Jadi melihat sosok orang yang kebetulan waktu itu kenalan nggak sengaja, malah dia bilang cerita-cerita tentang saya nggak pernah kuliah 1 semester begini, itu menarik bagi saya. Wah ini tantangan ini berteman dengan orang seperti ini. Akhirnya saya mulailah kayaknya orang seperti ini, dia cerdas, suka baca, meskipun punya sisi-sisi yang kayaknya orang bilang gitu dablek gitu ya. Tapi saya kok seru ya kalau berteman dengan orang ini. Ya, kemudian sudah bekerja, saya lebih suka, aneh kan, ini yang aneh. Ketika saya bekerja, saya tuh malah suka orang yang mengoperasikan sesuatu. Misalnya tukang montir ya, suka banget melihat orang yang detail. Oh dia bisa masang ini, masang itu, kemudian kayak mengoperasional komputer gitu ya. Terus saya ambil kesimpulan begini. Mungkin sampai di usia sekian tahun yang lalu dengan ya intinya rasa cinta itu masih kayak lebih dominan gitu. Karena cinta yang mendominasi gitu, itu kayak oke, saat ini saya suka begini karena ternyata saya nggak bisa di bidang itu gitu. Dulu waktu kuliah saya nggak suka baca, lihat orang yang suka baca, saya suka. Waktu kerja juga begitu, dituntut untuk mampu mengoperasionalkan komputer apa, tapi saya nggak bisa, sehingga melihat orang yang mampu di bidang itu saya jadinya senang gitu. Beda lagi kalau sekarang. Nah sekarang banyak sekali pertimbangan yang saya bilang banyak sekali itu karena sudah harus fokus tujuannya itu kepada ibadah. Apa yang nanti terucap sama apa yang saya lakukan itu bisa bernilai manfaat. Kemudian manfaat itu tidak sekedar amal saja, tapi amal itu dibarengi karena saya berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih beda sama Miss Happy paling. Karena namanya Happy berarti happy terus kayaknya. Iya. Miss Happy sekarang. Iya. Saya bagian menyimpulkan aja gini, kalau Miss Wuri menyampaikan bahwa cinta ini artinya sangat luas ya, dan dari pemaparan Miss Hem tadi ada 2 jenis cinta. Yang pertama cinta dalam hal cita-cita ya, atau pian begitu. Yang kedua cinta yang terkait dengan relasi lawan jenis seperti itu. Tapi ada kesamaan yang saya lihat dari keduanya gitu. Yaitu dua-duanya sama-sama mengalami perkembangan gitu seiring dengan bertambahnya usia. Pertama bisa dilihat kalau kita masih kecil, kita punya keinginan atau impian atau kesukaan gitu ya. Biasanya memang lebih dibalut oleh emosi, kesukaan gitu. Jadi kita ya karena memang cara berpikir kita masih belum ini ya, belum yang abstrak dan sebagainya gitu ya. Logikanya juga masih logika anak-anak, jadi itu sangat wajar sekali. Kita menginginkan sesuatu tuh yang pokoknya asik, seru, menyenangkan gitu, yang lebih banyak berbau emosi gitu.
nanti seiring dengan berkembangnya usia kita, itu pasti juga akan dipengaruhi oleh wawasan-wawasan dan pengalaman-pengalaman yang kita miliki gitu. Tadi juga Miss Hem juga cerita, ternyata ketika ketemu LSM jadinya tertarik ini, ketika bertemu dengan teman yang begini jadinya tertarik dengan ini gitu. Jadi semakin kita kaya itu otomatis kayak pengalaman ya, itu otomatis akan menambah referensi kita tentang kecintaan kita terhadap sesuatu atau seseorang gitu. Nah, kemudian juga kita atau lingkungan kita itu juga memang sangat berpengaruh bagaimana itu membentuk budaya atau kesukaan gitu. Jadi kalau kita perhatikan biasanya memang yang keluarganya, orang tuanya guru gitu, relatif itu nanti keluarga besarnya akan pendidik. Dokter juga gitu, relatif keluarga besarnya akan ada di bidang kesehatan. Yang di bidang hukum juga gitu. Karena biasanya itu akan saling memapar satu sama lain gitu ya. Mungkin tidak ada niatan untuk mempengaruhi gitu, tapi karena yang dibicarakan sering itu tentang hal-hal yang di bidang tertentu gitu. Jadi akhirnya itu cukup berpengaruh terhadap kesukaan atau minat seseorang gitu. Nah, semakin lama karena bisa lebih realistis gitu ya, juga karena ada pengaruh-pengaruh pengalaman gitu. Mungkin kayaknya aku kalau ngejar ini nggak mungkin deh, ini nggak realistis gitu. Atau mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan, jadi akhirnya untuk bermimpi atau menginginkan sesuatu tuh sudah nggak kalau ibarat kata tuh muluk-muluk waktu masa kecil gitu. Karena kalau masa kecil kan nggak mikir cara nyampenya gimana, yang penting suka aja gitu ya. Kalau semakin dewasa kadang-kadang orang jadi bilang takut bermimpi gitu, karena ya tadi ada pengalaman tidak menyenangkan mungkin, jadi mikirnya tuh jadi banyak, jadi panjang gitu. Jadi intinya memang akan ada perubahan gitu pada saat kita masih anak-anak gitu ya, sampai pada akhirnya kita menjadi manusia dewasa, dan itu sangat wajar sekali seperti itu Miss Wuri. Baik, wah luar biasa nih penjelasan dari Miss Happy sama Miss Hem. Tadi saya tertarik kata realistis. Nah, sering manusia yang punya harapan, wah itu dibilang tidak realistis. Sebenarnya dalam agama kita, agama Islam ya, itu ada nggak sih diatur tentang bagaimana kita mengolah rasa dan asa, rasa dan asa yang kita punya gitu. Jadi mengolah perasaan dan juga harapan. Ada kok Miss Hem? Ya, kalau di dalam Islam terkait dengan perasaan, insya Allah sudah jelas ya. Tidak ada yang namanya pacaran, halal begitu kan sudah jelas kalau di dalam Islam. Bagaimana kemudian ta'aruf itu diatur dan seterusnya. Tapi kan itu secara global. Nah, Al-Quran sendiri itu menyampaikan ketika kamu sudah mulai cinta itu untukku itu maksudnya Allah. Jadi intinya baliklah lagi kepada Al-Quran sama kepada sunnah Rasulullah. Tapi kalau asa, Rasulullah sendiri sudah mencontohkan yang luar biasa di saat Rasulullah mengatakan bahwa kita umat Muslim itu akan memenangkan Romawi, akan memenangkan Konstantinopel. Wah, itu menjadi satu pembuka pintu mimpi yang barangkali itu sangat tidak rasional kan. Ketika Rasulullah itu pada tahun berapa, tapi ternyata karena Rasulullah yang menyampaikan dan itu menjadi semangat bagi semua muslim yang akan bisa menjadi bagian dari yang disampaikan oleh Rasulullah, maka saya mengatakan ini mimpi itu boleh, memang keinginan untuk melakukan sesuatu, asa, harapan itu memang harus sangat tinggi, apalagi untuk agama, apalagi untuk sebuah kebaikan. Itu sih kalau saya dari dua hal ini. Saya mendengarkan ceritanya Miss Hem tadi, sebenarnya hal-hal di dunia ini yang menurut manusia tidak realistis, belum tentu kan itu memang benar-benar tidak realistis gitu ya. Dari cerita tentang Rasulullah tadi itu, saat itu kan kondisi umat muslim kayaknya nggak memungkinkan gitu untuk memenangkan perang melawan bangsa Romawi atau bangsa Persia yang lebih besar itu ya. Tapi saat itu Rasulullah mengatakannya gitu. Dan yakin gitu ya, yakin sekalinya. Jadi harapan nih apakah bisa dikatakan antara kombinasi antara impian dan keyakinan? Iya, pastinya itu. Makanya saya lebih suka kalau kita diskusi di bagian ini, karena ini menghidupkan ya, hidup yang menghidupkan harapan dengan keyakinan. Kalau hanya sekedar harapan saja tanpa punya keyakinan, maka dia tidak akan menemukan jalannya.
gitu. Berbeda ketika kita ngomong persoalan cinta yang antar lawan jenis loh ya, karena itu hak Allah juga, ada jodoh itu haknya Allah. Jadi kayaknya kita juga tidak perlu lebih panjang ya sepertinya berbicara masalah ini, karena butuh benar-benar kebijakan. Kalau Miss Dewi tadi kan bilang ketika pada area perasaan pada lawan jenis ya itu emosinya pada titik-titik tertentu dia masih tidak akan ada kebijakan, cinta ya cinta wae. Tetapi kalau di dalam agama mengaturnya makanya melalui dengan keluarga dan seterusnya. Dan ini kalau saya ditanya secara pribadi apa yang saya lakukan untuk mengatur rasa khususnya terkait dengan persoalan ini, saya akan menyadari betul bahwa perjalanan hidup kita itu ada takdir, perjalanan hidup kita itu ada benar-benar yang tidak bisa kita kendalikan, tapi ada yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berpikir dengan kecerdasan, berpikir dengan segala pertimbangan yang matang. Misalnya begini nih, saya sudah tahu bahwa orang yang akan dipertemukan dengan saya itu mempunyai track record begini. Nah, meskipun saya itu jatuh cinta sama beliaunya gitu ya, tapi kemudian saya pakai logika dulu sebelum di akhir saya bertanya kepada Allah. Kalau saya kemudian sudah menuntaskan urusan dengan logika saya, oke, ternyata memang saya tidak mampu untuk memberi jawaban melalui logika. Maka saya tinggalkan semua logika saya masuk di satu area di mana hanya saya dan Allah yang akan menentukannya. Itu ya ada tuntunannya sholat istikharah, sholat dan seterusnya. Jadi ini kan area yang tidak bisa kita diskusikan secara gamblang ya, maksudnya kalau sudah urusan kepercayaan itu nggak bisa didiskusikan secara gamblang karena percaya itu ada dalam hati, iman itu ada dalam hati, maka kita hanya sama Allah saja gitu. Baik, untuk Miss Happy, apakah ada tambahan mungkin? Gini, Allah kasih kita akal itu bukan berarti tanpa tujuan kan, pasti juga ada tujuannya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang itu cinta gitu. Kalau kita bilang cinta tuh sebenarnya cinta itu ini ya harus dipisahkan dengan nafsu gitu. Iya. Artinya kalau kita mencintai seseorang tuh kita kan pasti ingin seseorang tadi bertumbuh, menumbuhkan, tidak merusak, tidak menyakiti pun dengan diri kita sendiri gitu. Apalagi ketika kita mendasarkan itu kepada Allah gitu. Artinya apa? Ini juga kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Hem ya, istikharah dan sebagainya. Kita meyakini bahwa kalau kita yakin apa yang dikasih Allah itu pasti baik sama kita, kalau dijauhkan ya berarti memang itu tidak baik untuk kita gitu. Meskipun saat ini yang kita lihat, aduh gimana sih, kan aku pengennya sama dia dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu intinya kalau yang untuk dengan lawan jenis gitu. Tapi kalau yang untuk cita-cita, saya cuma ingat satu hal aja sih, bahwa Allah tuh kan katanya tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita sendiri tidak berusaha untuk mengubahnya gitu ya. Jadi intinya saya juga sepakat tadi yang disampaikan oleh Miss Hem. Bermimpilah yang tinggi gitu. Tapi kita tetap harus tadi balik lagi pakai logika, balik lagi pakai akal. Tidak hanya bermimpi sama ngimpi itu kan beda ya gitu. Jadi yang boleh dan harus itu bermimpi, yang nggak boleh itu ngimpi. Artinya kalau ngimpi itu kita tidak ada usaha ke arah sana, tidak realistis dan sebagainya. Tapi kalau bermimpi, Nabi Muhammad SAW pun ketika beliau menyampaikan akan menaklukkan beberapa wilayah pun saya yakin itu juga bukan sekedar beliau mengucap, tapi beliau pasti punya perhitungannya. Beliau juga pasti punya data-datanya seperti itu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu dan kita meyakini itu, insya Allah memang benar, semesta itu akan membantu. Hukum tarik-menarik ya, law of attraction, kita akan dibantu. Bahkan saya pernah dengar juga kalau kita berdoa, doanya udah panjang tapi kita nggak yakin, itu juga akan sulit untuk terkabulkan gitu. Tapi kalau kita yakin gitu, bisa jadi keyakinan itu yang akan mempercepat gitu ya doa-doa itu untuk bisa terkabul. Seperti itu sih yang pernah saya dengarkan. Gitu. Ini pembicaraan ini semakin lama semakin berat loh. Karena kalau sudah tersentuh di bagian ini sama dengan kita betul-betul ini akidah pertaruhannya kan gitu.
Kalau di sisi asa atau harapan kepada sesuatu yang dunia, yang kayak tadi contohnya Rasulullah, Miss Happy juga sudah menambahkan, ya wallahu alam ya, karena Rasul maka pasti akan tahu seperti apa masa depan itu. Nah, karena sama-sama tidak tahu masa depan seperti apa, para orang tua saat itu menyampaikan semua kepada anaknya, nah ini Rasulullah sudah bilang begini, maka pasti akan terjadi. Cuman tidak tahu kapan akan terjadinya. Apakah di masa kita, apakah di masa nanti anak cucumu, maka bersemangatlah untuk mencapai itu. Nah, itu kan tetap dikasihkan kan, sebagai orang yang manusia biasa, bukan Rasulullah. Nah, ingat lagi, kalau sudah bicara tentang usaha, maka lakukan sampai Anda notok gitu ya. Baru kemudian kalau itu tetap tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, nah itu Allah sedang benar-benar mencintai kita dengan mendekatkan sesuatu yang kekecewaan itu kepada Allah. Apakah Anda menyandarkan itu pada manusia saja atau pada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Apalagi urusannya dengan cinta, dengan lawan jenis, nah itu saya benar-benar kembali lagi agak susah kalau tidak mempunyai kelapangan, kelegaan yang luar biasa untuk melihat bahwa Allah itu mencintai kita dengan cara yang unik. Misalnya kita bertemu dengan seseorang yang sepertinya ini klop semua, ini keluarganya klop, ini begini klop, begini klop. Tapi jangan pernah lupakan ada satu ruang di mana misalnya kita sudah melihat kemungkinannya, misalnya 90% kemungkinannya sepertinya secara duniawi aman. Jangan lupa 10% itu ada keajaiban-keajaiban yang sedang dikirim Allah untuk kita, bisa jadi akan melengkapinya menjadi 100%, bahkan hanya 99%, yang 1%-nya tetap itu harus ada ruang Allah tuh ya, gitu. Sehingga kita tidak akan kecewa dengan apapun yang nanti akan terjadi pada kita. Dan hidup seperti itu adalah hidup yang paling bahagia menurut saya. Luar biasa, ini berarti sudah menjawab pertanyaan saya yang ketiga ya. Oh iya tak? Apa sebenarnya pertanyaannya itu? Sebenarnya pertanyaan saya adalah, nah ketika semua harapan, asa itu sudah dibarengi dengan ikhtiar, pol-polan, mentok ya, dan ternyata itu tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Atau misalnya kayak proyek kita mau deal-dealan proyek nih, kayaknya udah kayak sudah hampir deal, cuman tinggal teken kontrak istilahnya. Ternyata di menit-menit terakhir pihak yang lain membatalkannya. Nah, seperti itu. Itu kan berarti bertepuk sebelah tangan itu tadi ya. Iya. Tidak sesuai dengan harapan. Apa yang harus dilakukan? Udah dijawab sama Miss Happy. Bahwa kita kembalikan lagi ke Allah. Ada rahasia-rahasia Allah yang kita tidak tahu. Kenapa sih itu boleh terjadi, dan sesuatu boleh terjadi ke kita, dan ada yang tidak boleh terjadi ke kita, meskipun kayaknya itu baik menurut kita. Ini memang proses ya, untuk mencapai tahap itu memang proses banget. Kita benar-benar yakin, hakul yakin bahwa kita tahu kita, tapi Allah lebih tahu kita. Betul. Kita nggak bisa lihat masa depan. Jadi percaya, iman, yakin itu yang pada akhirnya itu akan membuat kita jadi tenang. Cuman mungkin ada satu kegembiraan yang harus saya sampaikan kepada semua yang bisa mendengarkan ini. Ketika Allah itu menentukan sesuatu yang berbeda dengan kita, itu kan sama dengan kita dihadapkan yang tadi Miss Happy bilang, kita tidak pernah tahu masa depan kita kayak apa. Bahkan Allah sudah bilang ada surga dan neraka, surga bagi orang-orang yang baik, neraka bagi orang-orang yang sebaliknya. Nah, apakah ketika kita merasakan kecewa karena sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, kita kemudian berhenti berdoa? Wah, itu yang salah. Dan tetapi tetap saja kita harus punya faktor di mana Allah itu harus ada di situ, gitu ya. Tentu. Kita harus melibatkan Allah di dalam segala segi kehidupan. Itu tidak bisa dipisah-pisah. Itu yang membuat kita tetap bertahan kayaknya di tengah deraan ujian kehidupan. Ketika bertepuk sebelah tangan. Jadi yang penting Allah nggak bertepuk sebelah tangan, kan satu tangannya Allah yang nepuk kita, tenang ada aku, kan gitu kan. Tangan kiri mungkin tidak nyampe di tangan kanannya si dia, tapi kan Allah bilang ada tangan kananku nih, ayo datang ke sini ke aku, gitu kan. Benar. Betul sekali. Wow, ternyata ya
perbincangan kita kali ini selain seru juga deep, very deep, dalam ya, karena urusannya sudah langsung menuju ke keyakinan, kalau kita bisa bilang sih keimanan ya. Karena bagi orang-orang yang beriman itu ketetapan Allah itu semuanya baik, meskipun akhirnya dibalut dalam berbagai ujian kehidupan yang mungkin membuat manusia benar-benar tersungkur, terperosok, dan ya pokoknya hit the bottom lah kalau katanya orang bule gitu ya. Sudah menyentuh notok jedok kalau orang Jawa, notok jedok, sudah benar-benar terpuruk. Tapi ketika kita yakin bahwa ternyata itu baik bagi kita, perlahan-lahan kita akan mengetahui dan akan baru setelah itu kita tahu maksud Allah di balik semuanya itu apa. Betul. Tapi jangan kena godaan setan aja. Setan itu kan godanya kan wah luar biasa kan. Hanya memiliki perasaan begini. Dia nyesel tuh nggak milih saya, misalnya begitu. Wah, tender ini nggak akan jalan kalau nggak ada saya. Itu biasanya ditiupkan pada hati-hati dengan itu. Semoga kita tidak termasuk di dalam hamba-hamba yang mudah diwaswisu turinas. Baik, terima kasih Miss Happy. Sore ini kita seru sekali ya. Sekaligus saya kayaknya jadi bersemangat ini. Waduh. Iya dong, harus semangat. Tahu menata harapan dan keyakinan ini tuh setelah kita ngobrol-ngobrol di sore ini ya. Semoga apa yang kita perbincangkan sore ini juga menginspirasi yang mendengarkan kita. Baiklah, terima kasih Miss Hem dan Miss Happy ya. Akhirnya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.